Selamat pagi adik-adik, teman-teman semua. Di hari Minggu ini kita tetap sekolah minggu online ya, walaupun masih kangen sekali ya kita untuk bertemu, tapi keadaan belum memungkinkan sehingga kita masih ibadah sekolah minggu online. Sebelum kita memulai, kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu di tengah situasi saat ini. Kami tetap percaya bahwa Tuhan selalu menyertai kami, bahwa Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kehidupan kami. Jika saat ini kami tidak mulai sekolah minggu online, Tuhan sendiri yang hadir, Tuhan sendiri yang akan pimpin, sehingga boleh memuji nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Kita akan pujikan terlebih dahulu lagu pembukaan ya, lagu yang ceria ya, karena kita di hari Minggu ini hari yang harusnya dinanti-nanti. Karena kita akan bersekutu bersama-sama dan memuji nama Tuhan ya. Marilah kita puji dengan penuh sukacita. Kita menyanyikan lagu Adalah Sukacita di Hatiku. Luar biasa ya, kita sudah bersuka cita semua. Kak Robin lihat wajahnya sudah mulai senyum, yang belum senyum sekarang harus mulai senyum ya, karena cinta kasih Tuhan tidak berkesudahan dalam kehidupan kita ya. Mungkin minggu ini sangat spesial sebenarnya teman-teman, adik-adik semua, karena ini adalah penutupan dari bulan anak. Jadi cerita dalam satu bulan ini tentang apa? Iya, tentang seorang yang luar biasa yang bernama Yusuf ya. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu sekali lagi, dan setelah itu kita pujikan lagu Mengampuni Mengasihi Lebih Sungguh. Kita berdoa. Tuhan, kami siap untuk mendengar firman-Mu. Tuhan sendiri yang akan pimpin sehingga firman-Mu boleh berbicara kepada kami semua. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang penuh dosa ini, sehingga boleh berkata-kata sesuai dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.
adik-adik teman-teman siapin Alkitabnya ya, kita akan nanti bahannya adalah dari Kejadian pasal 43 sampai 45. Oke. Karena ini merupakan puncak ya, penutup dari bulan anak. Teman-teman tadi sudah Kak Robin bilang ya bahwa cerita tentang Yusuf ya. Yusuf seorang anak yang sangat imut-imut ya, disayang oleh orang tuanya. Tapi dalam perjalanannya ya dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Dan dia paling disayang oleh bapaknya yang bernama Bapak Yakub. Ya, dia mempunyai saudara ya semua 12 ya, yang laki-laki ya. Nah, karena iri ya, para saudara akhirnya Yusuf sempat mau dicelakai, dibuang ke lubang, akhirnya dijual ya sebagai budak. Oke. Sebelum dilanjutkan ya ceritanya, Kak Robin akan potong-potong sambil mengingat ya untuk cerita selanjutnya. Oke, sebelumnya ini gambarnya ya. Ini tentang sebuah keluarga yang sangat bahagia. Nah, semua senang ya kalau punya keluarga yang sangat harmonis gitu. Tapi kenyataannya seringkali terjadi permusuhan dalam keluarga. Ya, siapa yang di sini sering bertengkar dengan saudaranya, ya, dengan kakaknya, dengan adiknya. Rebutan apa? Rebutan makanan. Wah ya, lapar mau makan direbut adiknya atau kakaknya. Rebutan apa lagi? Rebutan remote TV, ya itu. Rebutan apa lagi ya? Handphone, komputer, laptop. Asalnya kita tidak senang ya dengan saudara kita sekalipun ya. Padahal itu saudara sekandung. Ya. Nah, seperti tadi cerita Bapak Yakub punya anak ya. Nah, Yusuf ini dibenci. Nah, dalam perjalanannya Yusuf ini seorang yang sangat baik ya, sangat takut akan Tuhan. Dimanapun dia berada, Tuhan memberkati. Di penjara ya, suatu saat akhirnya sebelum di penjara ceritanya Yusuf ini dibeli oleh Bapak Potifar ya, seorang pejabat ya. Nah, karena rajin ya terus pekerjaannya bagus, dia berkembang. Ya, jadi orang yang sangat dipercaya, tapi akhirnya dia difitnah ya. Orang yang benar fitnah, masuk penjara. Di penjara pun menjadi kesayangan dari kepala penjara ya, karena bekerja dengan rajin. Lihat ya, penyertaan Tuhan tuh walaupun disia-sia, orang yang baik disia-sia, tapi Yusuf selalu disertai Allah. Yang luar biasa Allah atau Yusuf? Allah. Nah, next, dia mengartikan mimpi ya. Karena termasuk seorang yang sangat cerdas ya. Bukan karena kecerdasannya, tapi karena Tuhan mengkaruniakan. Nah, saya skip aja cerita yang mengartikan mimpi juru roti dan juru minum ya. Luar biasa waktu itu Firaun bermimpi, semua orang pintar di seluruh Mesir tidak bisa mengartikan. Tapi Yusuf bisa. Apa mimpinya? Masih ingat? Ya, nanti Kak Robin di akhir akan membuat pertanyaan ya. Salah satunya adalah ini ya. Nanti di akhir semua menjawab, dikirim WhatsApp ke guru pos masing-masing. Oke, nah sebenarnya mimpi itu artinya adalah 7 tahun bangsa Mesir akan berkelimpahan. 7 tahun kemudian akan kekeringan. Nah, akhirnya Yusuf ditunjuk menjadi raja muda Mesir, orang yang paling dipercaya, orang nomor 2 setelah Raja Firaun. Nah, kita mulai sampai ke cerita minggu lalu ya, memang harus diulang supaya ini runtut ya. Nah, minggu lalu ceritanya adalah masa kemarau telah tiba. Yusuf sudah mengatur semua hasil-hasil buminya dimasukkan ke lumbung, sehingga pada waktu kelaparan, kemarau semua kering, Mesir berkelimpahan.
Sehingga negara-negara sekitarnya, bangsa-bangsa sekitarnya mulai cari ke Mesir untuk membeli gandum. Nah, dia tidak bisa hidup ya. Semua tanaman mati karena kekeringan, tidak ada air. Nah, salah satunya adalah keluarga dari Bapak Yusuf datang ya, membeli gandum di Mesir. Yusuf tahu, wah ini saudaraku. Tapi para saudara tidak mungkin melihat, sudah lupa ya karena bertahun-tahun ya. Yusuf bahkan sudah punya anak ya. Siapa anaknya? Manasye dan Efraim. Lupa ya. Tapi Yusuf tahu, mengenali. Dia pengennya sebenarnya juga kangen ya sama saudara, walaupun dulu dibenci ya. Tapi ya masih ingat ya, wah ini dulu yang membuang aku, dulu yang menjual aku. Nah, akhirnya mereka ditanya, kau dituduh ya, pura-pura sih Yusuf. Berarti kamu pengintai, kamu datang ke sini untuk mengintai negeriku. Oh tidak, kami itu dalam satu keluarga, kita satu anaknya Bapak Yakub, satu ayah. Ada yang paling kecil di rumah. Yusuf pikir-pikir ya gimana ya, padahal dia kangen sekali sama adik yang paling kecil, namanya Benyamin. Dia berpikir ya, tapi dia juga pengen menolong ya, kalau keluarganya kelaparan di Israel sana, kasihan. Ya udah gini, oke. Untuk membuktikan bahwa ceritamu benar, kamu ada yang saya tahan satu, dan itu adalah Simeon. Nah, akhirnya diberi gandumnya, bahkan untuk bekal pun dikasih berkelimpahan ya. Uangnya untuk membayar pun dikembalikan. Ya. Mereka pulang. Tapi satu yang ditahan ya, buat jaminan kamu harus membawa adikmu yang paling kecil, yang membuktikan ceritamu bahwa kamu bukan orang-orang yang mengintai bangsa Mesir. Mereka kembali datang ketemu Bapak Yakub ya. Oh, tidak ada satu Simeon. Ya ini sebagai jaminan. Ya saya harus membawa Benyamin ke sana. Pak Yakub bilang no, ya jangan. Wah, berapa tahun, karena kekeringannya lama ya, 7 tahun kan ya, bekal itu habis. Wah, bisa makan lagi ya, mau tidak mau harus berangkat. Dengan berat hati dibawalah Benyamin untuk membuktikan supaya dia bisa membeli gandum lagi. Datang ya, sudah kangen sekali sebenarnya Yusuf ya dengan apalagi dengan Benyamin. Setelah diberi, pada waktu pulang Yusuf memberi satu piala diselipkan di karung punyanya yang dibawa oleh Benyamin, sehingga bisa pura-pura dituduh menjadi mereka mencuri ya. Kamu berarti, sehingga Benyamin bisa ditahan, dia masih kangen ya. Saudaranya sebenarnya ya sudah dicerita minggu lalu sudah mulai menyesal ya. Wah, kita dulu sudah berdosa terhadap Yusuf yang kita buang ya, yang kita jual. Kali ini mereka ternyata memang sudah berubah. Si Yehuda bilang, jangan tahan adikku ini. Nanti bapakku yang sangat menyayangi, dulu sudah kakaknya Yusuf, kami yang bersalah mau jual dia. Ini nanti bisa sedih sekali kalau Benyamin. Gantinya saya aja. Yusuf merasa bahwa mereka sudah berubah. Kakak-kakak dulu yang sangat kejam, yang dulu membuang dia, yang menjual dia. Tapi secara manusiawi kita kalau udah diperlakukan begitu juga masih ini ya. Tapi Tuhan yang menolong Yusuf. Tuhan yang memampukan Yusuf untuk memaafkan. Maukah kita memaafkan saudara kita yang tadi kita sering berebut ya? Sering bertengkar. Bukan hanya dengan keluarga. Dengan sahabat, dengan teman. Biasanya rebutan apa? Bertengkarnya. Wah, ya biasanya saling mengejek ya. Wah, kamu gamenya cupu. Akhirnya bertengkar.
Padahal dulu kemana-mana bareng. Ya. Bertengkarnya kita lewat online lagi yang ngechat ribut gitu ya. Nah, jangan. Ya. Karena sahabat menjadi musuh akhirnya kalau kita tidak bisa memaafkannya. Nah, mampukah kita memaafkan? Kalau kita merasa berat, seperti Yusuf, kita berdoa, Tuhan akan memampukan. Tuhan yang akan mengubah hati kita untuk memaafkan. Ya, karena memang tidak mudah, saya tahu. Tapi Tuhan memberi contoh. Ya, Tuhan Yesus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Di saat manusia saat itu justru meludahi dia, mencambuk dia, menombak dia, menyalib dia. Tadi Yusuf memaafkan karena saudara-saudara sudah berubah. Tuhan sendiri mau mengampuni, menebus dosa kita yang seharusnya kitalah yang mati di kayu salib. Oke, ayat hafalannya dari Kolose 3 ayat 13 ya. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain. Sama seperti Tuhan mengampuni kamu, kamu berbuat jugalah demikian. Agak panjang ya, tapi ini merangkum bahwa Tuhan ingin kita saling mengampuni. Nanti habis ini kalau kita masih bertengkar dengan saudara, dengan teman-teman kita mendahului untuk meminta maaf. Sorry ya, maaf ya, aku salah. Kita sama-sama anak Tuhan. Indah sekali. Maukah kita dirubah seperti Yusuf yang memaafkan? Saudara-saudara, kita juga mau memaafkan orang-orang yang lain. Oke, terakhir sebagai kuis ya, pertanyaannya yang pertama tadi ya. Catat ya, pertanyaannya yang pertama adalah apa mimpi Firaun? Gampang ya. Yang kedua, apa arti mimpi Firaun? Yang akhirnya ditafsirkan oleh Yusuf. Ketiga, siapa nama bapak dari Yusuf? Ada 5 ya. Yang keempat, ya, siapa saudara Yusuf yang ditahan sebagai jaminan ya untuk mengajak nanti ditukar dengan Benyamin sang adik. Gampang ya. Yang terakhir, kalau tadi memperhatikan bisa pasti. Siapa yang berani bilang bahwa ganti aku aja, jangan Benyamin yang ditahan. Ayo, ingat, jawab, nanti kirim WA ke guru pas masing-masing. Kasihi Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Kasihi Engkau dengan kasih Tuhan, ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja, ku kasihi Engkau dengan kasih Tuhan. Oke, ya kita sudah
mengampuni, ya seperti besok kita mengampuni saudara kita, mengampuni teman-teman kita bermaaf-maafan karena Tuhan terlebih dahulu sudah memaafkan kita. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami diingatkan kembali bahwa kasih-Mu tidak berkesudahan dalam hidup kami, bahwa Engkaulah Sang Maha Pengasih, Sang Maha Pengampun. Ya, mulai hari ini Tuhan, kami juga menjadi orang yang sangat mengampuni betapapun kesalahan orang lain terhadap kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Lindungi kami Tuhan di masa pandemi ini sehingga boleh selalu berharap hanya kepada-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.